Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Lamtama-Tamba. Saya dari Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Nomor induk pokok 2211616. Di sini saya akan memaparkan tentang visi misi Capres dan Cawapres tahun 2024 dalam bidang hukum, korupsi dan pelayanan publik. Di sini yang pertama ada visi misi dari nomor urut pertama, yaitu Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Visinya adalah Indonesia adil dan makmur untuk semua. Misinya yang pertama ada memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air. 2. Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah keadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Yang ketiga, mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Yang keempat, membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan. Yang kelima, mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Yang keenam, mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa. Yang ketujuh, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Di sini ada dalam bidang hukum, sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Yang pertama, memperbaiki substansi ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan baik secara vertikal atau maupun horizontal. Yang kedua, menghadirkan kepastian hukum yang tidak diskriminatif dan mencegah aparat penegak hukum dijadikan alat politik. Yang ketiga, memastikan penegakan hukum berjalan secara manusiawi dan berkeadilan melalui fungsi kontrol yang ketat kepada APH. Yang keempat, mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, yaitu peradilan dan penegakan hukum, agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan perundang-undangan. Yang kelima, memperkuat kesadaran hukum masyarakat demi mewujudkan budaya hukum yang kokoh. Yang keenam, memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin, kelompok rentan, dan WNI warga negara Indonesia yang ditinggal di luar negeri. Yang ketujuh, memperbaiki proses rekrutmen staf, lelang jabatan, serta promosi APH meliputi Polri, Kejaksaan, dan lembaga kehakiman dengan mengedepankan transparansi dan meritokrasi. Selanjutnya masih dalam bidang hukum, mewajibkan pejabat APH untuk melaporkan laporan harta dan kekayaan pejabat negara secara periodik dengan standar pelaporan yang lebih akuntabel. Yang 9, memperbaiki kesejahteraan APH dengan pengukuran kinerja yang lebih objektif, melakukan pengawasan yang ketat terhadap pejabat APH, termasuk di lingkungan peradilan. Yang ke-11, bersama dengan Mahkamah Agung, mendorong penyempurnaan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan atau pidana, perdata, tata usaha negara, kekayaan intelektual, dan hubungan industrial yang mencakup seluruh kamar dan tingkatan. Yang ke-12, menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM. Yang ke-13,
memberikan penghormatan dan jaminan terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat adat dalam seluruh tahapan pembangunan sehingga tidak terjadi penyingkiran dari ruang hidupnya. Selanjutnya, dalam bidang korupsi, adanya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Programnya yang pertama menekan tingkat korupsi melalui perbaikan skor indeks persepsi korupsi Indonesia yang membaik dari 34 pada tahun 2022 ke 44 sampai 46 pada tahun 2009. Yang kedua, memperkuat pencegahan korupsi melalui sistem integritas nasional atau SIN yang melibatkan pemerintah dan swasta. Yang ketiga, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh sektor termasuk sektor-sektor strategis seperti SDA, alutsista, program sosial, infrastruktur, dan BUMN. Yang keempat, mengembalikan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen, tidak terbang pilih, dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain. Yang kelima, mendorong pengesahan RUU perampasan aset sebagai upaya pemiskinan yang nyata dan bertanggung jawab bagi pelaku korupsi. Yang keenam, memfasilitasi masyarakat sipil di bidang pemberantasan dan pencegahan korupsi serta menempatkannya sebagai mitra strategis pemerintahan dalam mewujudkan negara yang bersih. Yang ketujuh, memasukkan budaya anti korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional. Selanjutnya, dalam pelayanan publik, menurut Dwi Yanto pada tahun 2005 mengatakan bahwa pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang diberikan oleh birokrasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Programnya yang pertama memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Yang kedua, mengetaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah keadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Yang ketiga, mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang, membangun kota dan desa berkawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan memajukan. Yang keempat, mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Yang kelima, mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan berbahagia sebagai akar kekuatan bangsa. Selanjutnya, Capres dan Cawapres nomor urut 2, Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Visinya yaitu bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas tahun 2045. Misinya yang pertama, memperkokoh ideologi Pancasila demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua, memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Yang ketiga, melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Yang keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda atau generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas. Yang kelima, melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Yang keenam, membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Yang ketujuh, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Yang kedelapan, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat
beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Di sini dalam bidang hukum dan bidang korupsi. Salah satu misi yang diusung Prabowo Gibran juga berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Programnya yang pertama, memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Yang kedua, menjadikan KPK sebagai Center of Excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerjasama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang ketiga, menjamin untuk tidak mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi. Yang keempat, memperkuat program edukasi anti korupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti korupsi di sektor swasta dan publik. Yang kelima, memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang punya korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik seperti pertanian, perdesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, SDA, dan perburuan. Selanjutnya yang keenam, membangun pengendalian korupsi pada sistem logistik nasional yang mengintegrasikan sektor perhubungan, perdagangan dengan pertanian, perikanan, kelautan, dan pedesaan sehingga tidak saja mendorong ease of doing business tetapi juga efisiensi pada biaya produksi. Yang ketujuh, menjamin dan menegakkan proses penanganan masalah hukum secara profesional, transparan, dan berintegrasi serta mencegah hukum dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. Yang ke-8, menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil dan transparan, serta mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan. Haryat Moko, seorang alim menurut pengajar filsafat di Universitas Sanata Dharma, Haryat Moko mendefinisikan korupsi sebagai upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisi penyalahgunaan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi kepentingan dan keuntungan dari pihaknya sendiri. Selanjutnya dalam bidang pelayanan publik, menurut Moynier pada tahun 2015, pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan karena itu merupakan sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat. Hal inilah yang masuk dalam misi Capres-Cawapres nomor urut 2. Programnya yaitu yang pertama memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi. Yang ketiga, melanjutkan dan menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Masih dalam pelayanan publik, yang keempat, menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan pejabat negara. Yang kelima, pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai atau BLT, dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Yang keenam, mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23%. Yang ketujuh, menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan, dan penyediaan obat untuk rakyat. Yang ke-8, penguatan pendidikan sains dan teknologi serta digitalisasi. Yang ke-9, penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Yang ke-10, menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat, desa, dan rakyat membutuhkan. Selanjutnya visi misi dari Capres dan Cawapres nomor urut 3 ada Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud. Visinya yaitu gerak cepat menuju Indonesia unggul. Misinya yang pertama, manusia Indonesia yang sehat, terdidik, dan sejahtera. Yang kedua,
Indonesia unggul dalam bidang inovasi dan teknologi, ekonomi yang tangguh dan berdikari. Yang ketiga, hilangnya kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah dari akarnya. Yang keempat, ekosistem digital yang mengutamakan akses internet cepat dan terjangkau. Yang kelima, pembangunan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang keenam, demokrasi terjaga melalui pemberantasan korupsi dan pemerintahan inklusif berlandaskan supremasi hukum. Yang ketujuh, Indonesia bangga terhormat di kancah internasional serta pertahanan yang tangguh dan modern. Dalam bidang hukum dan korupsi, misi ketujuh berkaitan dengan tema debat pertama Capres Pemilu 2024. Bunyi misi itu ialah mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Misi tersebut mencakup 4 macam rencana kerja beserta masing-masing langkah-langkah yang akan diambil. Berdasarkan dokumen visi misi Ganjar Mahfud di Pilpres 2024, berikut daftar misi mereka terkait dengan penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. Yang pertama, demokrasi substantif. Menjamin kebebasan sipil, menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan menyebarkan informasi untuk dapat mewujudkan kehidupan sipil yang bebas dan bertanggung jawab. Galang supremasi sipil, memperkuat hak-hak politik rakyat dan kaum minoritas dengan menjamin hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, serta terlibat dalam partai politik. Selanjutnya, gerak pemantapan lembaga politik, memperlancar konsultasi, dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta mengembalikan kita partai politik sebagai perangkat demokrasi dengan meningkatkan pendanaan negara terhadap partai politik. Yang keempat, kemerdekaan pers dan media, menjamin pers yang bergema atau bebas bergerak dan bermartabat, dengan memastikan regulasi tidak digunakan untuk membatasi kebebasan pers. Selain itu, meningkatkan literasi media sosial, serta mendorong aktivitas media sosial yang bersih dan bertanggung jawab. Selanjutnya, yang kedua, hukum adil untuk semua. Membasmi korupsi, mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama dengan Kejaksaan dan Polri, serta sinergis dan harmonis, serta mengamankan aset negara dari tangan korupsi. Yang kedua, keadilan restoratif, mempercepat pengembangan dan penerapan alternatif pemidanaan dengan pendekatan seimbang antara korban dan pelaku melalui keadilan restoratif dan penerapan hukum sosial atau kerja sosial, denda, serta bentuk sanksi hukum lainnya atau jalur non-yudisial atas pelanggaran hukum ringan. Yang ketiga, supremasi hukum progresif dan menjamin HAM, memastikan hukum berkeadilan dengan penegak hukum yang bersih, serta menegaskan komitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, diikuti regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Yang keempat, pelanggaran HAM diselesaikan, terus berupaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan. Upaya ini utamanya terhadap kasus pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bagi bangsa dan negara. Yang keempat, polisi yang profesional terpercaya. Kesesuaian tindakan hukum, Polri diharapkan harus memastikan setiap tindakan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan bersifat humanis. Kepatuhan terhadap standar dan HAM, senantiasa mematuhi setiap aturan dan bisa menjadi teladan bagi masyarakat termasuk dalam penegakan HAM. Yang ketiga, tanggap terhadap kebutuhan warga biasa, melakukan tugas Katimban menegakkan hukum yang berkeadilan, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan sungguh-sungguh dan profesional. Memberikan saluran informasi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan laporan yang disampaikan. Selanjutnya, Bayangkara sejahtera, meningkatkan kesejahteraan Bayangkara sejalan dengan tugas, tanggung jawab, dan pencapaian. Fasilitasi layanan konseling psikologis untuk mengatasi tekanan pekerjaan.
Pemberantasan korupsi menjadi visi misi unggulan kami. Korupsi harus disikat habis sampai ke akar-akarnya, kata Pak Ganjar. Selanjutnya dalam bidang pelayanan publik. Yang pertama, mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Yang kedua, mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi berdikari. Yang ketiga, mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Yang keempat, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. Yang kelima, mempercepat pembangunan sistem digital nasional. Yang keenam, mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Yang ketujuh, mempercepat pelaksanaan demokrasi substansi, penghormatan hak asasi. Selanjutnya yang ke-8, mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia yang lebih melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Sekian dari pemaparan materi tentang misi dan visi Capres dan Cawapres tahun 2024. Terima kasih.